Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radiatul Hasnah dengan NIM 2522106. Saya dari jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer dari kelas 2C. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama tentang SQL, materi kedua tentang sistem basis data, materi ketiga tentang normalisasi. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu SQL atau Structured Query Language. SQL adalah sebuah bahasa yang dipergunakan untuk mengakses data dalam basis data relasional. Bahasa ini secara de facto merupakan bahasa standar yang digunakan dalam manajemen basis data relasional. Saat ini hampir semua server basis data yang ada mendukung bahasa ini untuk melakukan manajemen datanya. Kemudian sejarah dari SQL dimulai dari artikel seorang peneliti dari IBM bernama F. Codd yang membahas tentang ide pembuatan basis data relasional pada bulan Juni 1970. Artikel ini juga membahas kemungkinan pembuatan bahasa standar untuk mengakses data dalam basis data tersebut. Bahasa tersebut kemudian diberi nama SQL atau Structured English Query Language. Setelah terbitnya artikel tersebut, IBM mengadakan proyek pembuatan basis data relasional berbasis bahasa SQL. Akan tetapi, karena permasalahan hukum mengenai penamaan SQL, IBM pun mengubahnya menjadi SQL. Implementasi basis data relasional dikenal dengan sistem atau R. Di akhir tahun 1970-an muncul perusahaan bernama Oracle yang membuat server basis data populer yang bernama sama dengan nama perusahaannya. Dengan naiknya kepopuleran Oracle, maka SQL juga ikut populer sehingga saat ini menjadi standar de facto bahasa dalam manajemen basis data. Standarisasi SQL dimulai pada tahun 1986, ditandai dengan dikeluarkannya standar SQL oleh ANSI. Standar ini sering disebut dengan SQL 86. Standar tersebut kemudian diperbaiki pada tahun 1989, kemudian diperbaiki lagi pada tahun 1992. Versi terakhir dikenal dengan SQL 92. Pada tahun 1999 dikeluarkan standar baru yaitu SQL 99 atau disebut juga SQL 99. Akan tetapi kebanyakan implementasi mereferensi pada SQL 92. Kemudian pemakaian dasar. SQL adalah bahasa query yang standar yang digunakan sebagai suatu bahasa sederhana dan dasar yang memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan database. Membaca, menulis, dan memperoleh informasi yang berguna dari database. Meskipun sifatnya non-prosedural, lebih mudah bekerja dengan SQL daripada dengan kebanyakan bahasa pemrograman seperti PHP, PRL, Java, dan lain-lain. Namun, kadangkala menyulitkan untuk beberapa kasus yang rumit bagi mereka yang baru mengenal SQL. Perintah atau statement SQL yang paling sederhana yang memungkinkan seorang user dapat menampilkan atau memperoleh data dari satu tabel atau perintah atau statement select. Sesuai dengan namanya, dengan perintah select atau user dapat memilih data yang spesifik dari tabel untuk menampilkannya. Kemudian, secara umum SQL terdiri dari dua bahasa, yaitu Data Definition Language atau DDL dan Data Manipulation Language atau DML.
Implementasi DDL dan DML berbeda untuk tiap sistem manajemen basis data atau SMBD. Namun, secara umum implementasi tiap bahasa ini memiliki bentuk standar yang ditetapkan atau ANSI. Kemudian ada multitabel. Salah satu fitur SQL yang paling berguna adalah kemampuan untuk menggabungkan tabel one-dfly dengan query-query yang mendapatkan kembali data. Tetapi sebelum mempelajari ini, kita harus terlebih dahulu memahami tabel relasional dan rancangan database relasional, karena jika tidak akan menyebabkan terjadinya Cartesian product. Cartesian product adalah hasil yang dikembalikan oleh sebuah tabel relasional tanpa kondisi join. Jumlah baris yang didapatkan kembali akan menjadi jumlah baris dalam tabel pertama dikalikan dengan jumlah baris pada tabel kedua. Yang selanjutnya yaitu grouping. Pada kasus seleksi data, seringkali diminta untuk menampilkan atau memilih sekumpulan data berdasarkan kelompok data tertentu untuk menyelesaikan masalah tersebut. SQL menyediakan perintah atau sintak group by. Pada pengelompokan data biasanya disertakan bersama aggregate function. Dalam hal ini, implementasinya kumpulan function harus diikuti group by bila terdapat field lain yang dijadikan sebagai kriteria pengelompokan. Kemudian masuk ke materi selanjutnya, yaitu perancangan basis data. Yang pertama ada proses perancangan basis data. Proses perancangan basis data dapat dibagi ke dalam langkah berikut. Yang pertama ada analisis kebutuhan, yaitu langkah pertama dalam mendesain basis data aplikasi adalah memahami data, apa yang akan disimpan dalam basis data, aplikasi apa yang harus dibangun di atasnya, dan operasi apa yang paling sering dan tunduk pada persyaratan kinerja. Yang kedua, perancangan basis data konseptual, yaitu informasi yang dikumpulkan dalam langkah analisis persyaratan digunakan untuk mengembangkan deskripsi tingkat tinggi dari data yang akan disimpan dalam basis data bersama dengan kendala yang diketahui menghambat data ini. Yang ketiga yaitu desain basis data logis, yaitu harus dipilih DBMS untuk mengimplementasikan desain basis data dan mengubah desain basis data konseptual menjadi skema basis data dalam model data DBMS yang dipilih hanya akan dipertimbangkan DBMS relasional, dan oleh karena itu tugas dalam langkah desain logis adalah untuk mengubah skema ER menjadi skema database relasional. Desain data yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa data yang ingin disimpan konsisten dan dapat diambil atau diperbarui dengan cara yang paling efisien. Beberapa faktor perlu dipertimbangkan selama proses, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, berapa banyak tabel yang harus dimiliki. Yang kedua, bagaimana mereka harus saling terkait. Yang ketiga, berapa banyak kolom yang harus dimiliki setiap tabel. Yang keempat, kolom mana yang harus menjadi kolom kunci. Yang kelima, kendala apa yang harus dimiliki. Kemudian selanjutnya masuk ke masalah penyimpanan data. Skema relasional menghadapi beberapa masalah yang tidak diinginkan. Yang pertama ada redundansi, yaitu tujuan dari sistem basis data adalah untuk mengurangi redundansi, yang berarti bahwa data hanya disimpan satu kali. Menyimpan data atau informasi berkali-kali menyebabkan pemborosan ruang penyimpanan dan peningkatan ukuran total data yang disimpan. Yang kedua ada anomali pembaruan, yaitu beberapa salinan dari fakta yang sama dapat menyebabkan anomali pembaruan atau inkonsistensi. Jika 1 dari 3 record sama dan tidak ada yang berubah, maka akan dapat
maka akan ada ketidakkonsistenan dalam data. Yang ketiga ada anomali penyisipan, yaitu jika sebuah tabel adalah satu-satunya relasi dalam basis data yang menunjukkan hubungan mahasiswa dan mata kuliah yang dia ajarkan. Fakta bahwa seorang dosen yang diberikan tidak dapat dimasukkan dalam basis data kecuali jika seorang mahasiswa terdapat dalam mata kuliah. Yang keempat ada anomali penghapusan. Jika satu-satunya mahasiswa yang terdaftar dalam kursus yang diberikan menghentikan data kuliah, informasi dosen akan hilang. Seri selanjutnya adalah normalisasi. Normalisasi adalah proses di mana dapat mendekomposisikan atau membagi relasi menjadi lebih dari satu relasi untuk menghilangkan anomali dalam database relasional. Ini adalah proses langkah demi langkah dan setiap langkah dikenal sebagai bentuk normal. Yang A ada istilah-istilah dalam teknik normalisasi. Yang pertama ada field atau atribut kunci, yaitu setiap file selalu terdapat kunci dari file berupa satu field atau yang dapat mewakili record. Yang kedua ada kandidat key, kumpulan atribut minimal yang secara unik mengidentifikasi sebuah baris yang fungsinya sebagai calon primary key. Yang ketiga ada composite key, yaitu kunci kandidat yang berisi lebih dari satu atribut. Yang keempat ada primary key, yaitu kandidat key yang dipilih untuk mengidentifikasi baris secara unik. Yang kelima ada alternate key, yaitu kandidat key yang tidak dipilih sebagai primary key. Yang keenam ada foreign key, yaitu kunci di tabel lain yang terhubung dengan primary key pada sebuah tabel. Selanjutnya ada manfaat normalisasi. Yang pertama ada menghasilkan tabel yang lebih kecil dengan baris yang lebih kecil. Yang kedua ada pencarian, pengurutan, dan membuat indeks lebih cepat. Yang ketiga ada menghasilkan lebih banyak tabel dengan memecah tabel asli. Yang keempat ada pencarian indeks, umumnya lebih cepat karena indeks cenderung lebih sempit dan lebih pendek. Yang kelima ada semakin banyak tabel memungkinkan penggunaan segmen yang lebih baik untuk mengontrol penempatan fisik data. Selanjutnya ada lebih sedikit indeks per tabel dan karenanya perintah modifikasi data lebih cepat. Yang ketujuh ada sejumlah kecil nilai nol dan redundansi ini membuat basis data lebih kompak. Yang ke-8 ada anomali modifikasi data berkurang. Yang ke-9 ada secara konseptual lebih bersih dan lebih mudah untuk dipertahankan dan diubah seiring perubahan kebutuhan. Kemudian ada yang ke-C, yaitu ketergantungan dalam normalisasi. Ketergantungan atau dependensi merupakan konsep yang mendasari normalisasi dalam basis data. Dependensi lebih sering disebut functional dependency atau ketergantungan fungsional yang digunakan untuk menggambarkan hubungan, batasan, keterkaitan antara atribut-atribut dalam relasi, atau lebih jelasnya nilai dari atribut yang lain. Dependensi dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada full dependency atau ketergantungan penuh, yaitu menunjukkan jika terdapat atribut A dan B dalam suatu relasi di mana B memiliki ketergantungan penuh pada A, tapi B tidak memiliki ketergantungan terhadap subset A. Yang kedua ada partial dependency, yaitu ketergantungan sebagian. Ketergantungan parsial atau sebagian memiliki 2 atribut dari A untuk menentukan B. Namun untuk menentukan B tidak harus 2 atribut. Artinya jika salah satu atribut A yang menentukan B dapat dihilangkan namun tidak merubah arti relasi dan masih tetap berelasi. Yang ketiga ada transitive dependency, yaitu ketergantungan transitif. Biasanya terjadi pada tabel hasil relasi atau kondisi di mana terdapat 3 atribut A, B, dan C. Kondisinya adalah A tergantung terhadap B dan B tergantung pada C.
maka C dikatakan sebagai transitif dependensi terhadap A melalui B. Kemudian ada tahapan dari normalisasi. Yang pertama ada tidak normal atau unnormalized. Pada tahap ini diambil seluruh data yang ada dan diperlukan dalam database itu sendiri. Tahap ini untuk menghilangkan kelompok data yang berulang. Kemudian ada normal 1. Pada tahap ini bagi seluruh data yang diperlukan menjadi beberapa bagian berdasarkan jenis data tersebut. Tahap ini untuk menghilangkan ketergantungan parsial. Yang ketiga ada normal 2, yaitu pada tahap ini bagi berdasarkan jenis dan memberikan primary key kepada masing-masing tabel. Tahap ini untuk menghilangkan ketergantungan transitif. Yang keempat ada normal 3. Pada tahap ini bagi menjadi lebih terperinci untuk menghindari terjadinya redundansi. Tahap ini untuk menghilangkan anomali dari ketergantungan fungsional. Yang kelima ada normal Boycott. Pada tahap ini untuk menghilangkan ketergantungan multivalue. Yang keenam ada normal 4. Pada tahap ini untuk menghilangkan sisa anomali. Dan yang terakhir ada normal 5.